Shalom, umat yang mencintai Kristus dan yang senantiasa dicintai olehnya. Undangan kudus Tuhan dalam peribadahan merupakan sukacita besar bagi kita yang rindu mendengar suaranya. Untuk kita yang sedang dalam langkah-langkah berat, bahkan bagi kita yang ditolak oleh banyak hal. Marilah bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih setianya sungguh besar dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan mendengar nyanyian jiwa kita. Bersama-sama marilah kita dasarkan peribadahan ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita kali ini bertema hati yang terarah kepada roti hidup. Demikianlah juga yang menjadi kesaksian sang pemazmur dalam Mazmur 78 ayat 23-24 yang berbunyi demikian. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Sang pemazmur mengingatkan kita tentang pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Kita dikuatkan untuk senantiasa mengimani Ia adalah setia, memelihara kita sekalian, karena Ia adalah sahabat yang tak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, mari kita mengakui salah dan dosa kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, inilah kami Tuhan, setiap jiwa yang melakukan kesalahan, setiap jiwa yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segala dosa kami Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kembali Engkau menyucikan kami Tuhan, supaya kami layak berada di depan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 145 ayat 14 menyatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Damai Kristus bagimu. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan dan cinta kasih-Mu. Dengan begitu luar biasa Tuhan memelihara kami, dan hingga saat ini dalam ibadah ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Sungguh itu sebuah kesempatan yang begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah dan tuntunlah setiap kami dimanapun kami berada dan bersama dengan siapapun kami saat ini. Biarkanlah firman Tuhan ini yang menguatkan batin kami, yang senantiasa meneguhkan langkah-langkah perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Sang Sabda yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes, pasalnya yang ke-6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawab Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan, dan yang memelihara dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Haleluya.
Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan gitu ya. Meskipun saya tidak bisa mendengar apa yang menjadi kabar yang asli dari Bapak Ibu ya, karena kadang kabar itu basa-basi ya. Tapi meskipun kita sedang dalam kabar yang mungkin bahagia luar biasa atau mungkin sedang berjuang dalam permasalahan hidup ya, biarlah kita pada saat ini tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena dialah yang sudi, dialah yang bersedia untuk memberikan firman-Nya pada saat ini untuk kita sekalian. Kita akan merenungkan satu firman Tuhan gitu ya, dengan sebuah tema, yakni hati yang terarah pada roti hidup. Hati yang terarah pada roti hidup. Ceritanya pada saat itu Yesus sedang pergi bersama dengan para murid, dan Yesus itu dicari-cari orang. Yesus itu diuber-uber kemanapun Yesus pergi gitu ya. Mereka diceritakan, mereka melihat bahwa Yesus tidak ada dan murid-muridnya tidak ada, lalu mereka mengejarnya naik perahu-perahu gitu ya. Yesus diuber-uber, Yesus diikuti. Bukankah itu merupakan sebuah tindakan yang baik? Selalu mencari Yesus, selalu mengikuti Yesus. Kan panggilan kita pun juga demikian ya. Kita terus senantiasa setia mengikuti Yesus, mencari dimanapun Dia berada. Dan sehingga kita bersama-sama boleh merasakan kedekatan dengan Kristus. Nah, kemudian mereka berjumpa dengan Yesus, akan tetapi ada sebuah peristiwa yang membuat kita harusnya bertanya-tanya. Kenapa? Karena di sana ada seakan-akan ada salah fokus, salfok, ataupun ada semacam gagal paham. Di mana contohnya? Gitu ya. Ketika Yesus itu sudah ditemukan oleh mereka, mereka tanya, "Loh Yesus, loh Tuhan, bila mana sampai di sini? Kapan sampai di sini? Gitu. Kapan nyampe di sini?" Pertanyaannya kan jawabannya ya baru saja atau dari tadi. Enggak. Yesus menjawabnya apa? "Kamu nyari aku gara-gara roti kan?" Gitu. Kemudian mereka nanya lagi, "Kami harus melakukan pekerjaan apa?" Yesus menjawabnya, "Kamu harus percaya kepada Dia yang diutus." 2 kali sudah. Pertanyaan dan jawabannya seakan-akan tidak nyambung. Kemudian mereka juga bertanya, "Bisakah kami mendapatkan tanda? Seperti tanda roti mana yang didapatkan nenek moyang kami?" Yesus menjawab, "Yang ngasih roti itu bukan Musa, tapi Tuhan." Yesus tidak memberi tanda atau memberinya, tapi menjawabnya dengan hal yang lain. Baru yang keempat, dikatakan, "Berikan kami roti itu." Yesus tidak ngomong diberikan atau tidak. Yesus menjawabnya, "Akulah roti hidup." Ada sebuah tanya jawab yang memang seakan-akan tidak nyambung. Akan tetapi kita perlu periksa lebih lanjut. Kenapa? Sekali lagi, apakah memang benar mereka mencari Yesus itu karena mereka setia kepada Kristus? Apakah memang benar-benar mereka mencari Yesus dengan sebuah kesungguhan hati karena mereka mengasihi Yesus, mereka merindukan Yesus? Mereka tanya, "Tuhan, kapan sampai sini?" Yesus menjawab, "Kamu nanya itu kan bukan karena kamu tahu akan mukjizatku kan, artinya apa, tapi justru kamu tanya karena perutmu sudah kenyang." Kita harus mengingat bahwa teks ini ada setelah khotbah minggu lalu, setelah ibadah minggu lalu di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Yesus di sini tahu bahwa mereka sebenarnya punya niatan yang tidak murni untuk mencari Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 26, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari, "Sungguh kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang." Mereka tahu, Yesus tahu bahwa mereka itu mencari Yesus bukan karena mereka ingin dekat dengan Yesus, bukan karena mereka seakan-akan menemukan cinta di dalam Yesus, tapi karena mereka tercukupi kebutuhannya.
Mereka merasa kenyang ketika mereka lapar. Mereka merasa kebutuhan yang memang mereka butuhkan tercukupi, sehingga mereka selalu ingin dekat dengan Yesus. Di sini kita bisa bertanya, jangan-jangan yang dicari mereka bukan Yesus, akan tetapi adalah rotinya, akan tetapi adalah keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks ini, bacaan kita minggu ini menjadi teks yang sudah sangat selayaknya, seharusnya, sewajarnya itu mengusik gaya peribadahan kita, gaya kita beriman kepada Tuhan. Tentu dong, saya mengatakan kita harus senantiasa mengikuti Yesus. Amin Pak, amin. Tapi pertanyaannya, kita mau ikut Tuhan itu untuk apa? Kita itu ngincer apanya, ayo? Kita itu mengincar apanya? Kita itu sedang membidik apanya? Jangan-jangan ketika kita sudah menjumpai Tuhan, kita membayangkan ya, Tuhan, ternyata Tuhan di sini ya. Kapan nyampe sini? Terus Tuhan Yesus tanya, kamu nyari aku bukan karena aku kan, tapi kamu nyari aku karena perutmu kenyang, gara-gara tak kasih roti. Seakan-akan itu menjadi sebuah tamparan gitu ya, secara spiritual terhadap kita. Apakah benar selama ini kita mencarinya? Apakah benar selama ini kita terus mengikutinya? Benar-benar karena kita sungguh-sungguh merasakan kerinduan kepadanya, karena kita sungguh-sungguh mencintainya, tetapi justru karena kita menginginkan segala keinginan dan kebutuhan kita terpenuhi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin bisa membayangkan ketika kita punya seorang teman yang kita anggap sangat dekat dengan kita anggap sangat akrab dengan kita, yang mengerti hati kita, yang mengerti kehidupan kita, yang menjadi teman curhat yang membahagiakan setiap kita. Ketika kita diam-diam tanya begitu, kenapa kok kamu mau berkawan baik dengan aku? Kenapa kok kamu mau bersahabat baik dengan aku? Kemudian dia menjawab dengan begitu lugunya, ya karena kamu traktir aku terus kalau aku lagi lapar, kalau lagi gak punya uang, kamu minjemi aku duit. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap kita kalau dibegitukan, kita akan kecewa kok. Oh alah tibae gitu. Oh alah ternyata persahabatanku ini yang kuanggap dari hati, yang kuanggap ternyata hanya sebatas uang dan sebatas makanan. Dan nampaknya Yesus pun tidak menyetujui relasi yang demikian. Apakah Yesus merindukan keadaan umatnya? Oh iya, Allah berinisiatif untuk membangun kemah suci di zaman perjanjian lama. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, buatlah sebuah kemah suci untuk aku ada di sana dekat dengan umatku. Allah sendiri yang senantiasa punya inisiatif, akan tetapi kalau umatnya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mendekatinya terus-menerus itu hanya karena sebuah iming-iming bahwa apapun keinginan kita akan dipenuhinya, nampaknya kok ya Tuhan Yesus juga tidak sepakat akan relasi yang seperti itu. Bahasa yang lain, kalau ini ada Tuhan, ini ada berkat, kita lebih cinta yang mana ayo? Kita lebih cinta Tuhan Yesus yang memberi berkat, atau kita lebih cinta pada berkatnya? Tidak perlu dijawab langsung, apalagi di hadapan keluarga yang mencintai Tuhan, tidak perlu. Itu yang bisa jawab itu cuma batin kita sendiri, dan Tuhan tahu kok. Kita benar-benar mencintai Tuhan atau mencintai berkatnya saja. Yang mau saya katakan, berkat ini apakah ada? Oh pasti ada. Tapi ini sekedar bonus. Yang utama adalah kita dekat dengan Kristus. Bahkan lebih dalam bahasa Alkitabnya, kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Ini sekali lagi harus mengusik setiap kita, harus benar-benar membuat kita bertanya, janjane
Aku ikut Tuhan, aku nderek Gusti, ini apa yang tak kejar. Kita senantiasa diingatkan di dalam akhir ibadah kita, seperti yang nanti juga akan kita lakukan. Di dalam satu bagian formulasi liturgi kita di bagian ordo terakhir, yakni ordo pengutusan, ketika dikatakan oleh imam, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sursum corda atau lifting your heart, mengangkat hatimu, mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Menjawab Bapak Ibu Saudara kan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ayo, silahkan dijawab. Hati kita itu terarah kepada Yesus atau kepada berkat-berkatnya saja. Ingat, kalau kita mencintai Yesus sang roti hidup, seperti yang Dia katakan, ketika engkau memakannya, tidak akan merasa lapar lagi, tidak akan merasakan kebutuhan yang lain lagi. Tapi kalau kita mencintai berkatnya, ini bisa habis. Nah, kalau kita sudah tidak punya barang lagi, kita sudah merasa tidak mendapatkan berkat lagi, akan sangat besar kemungkinan kita meninggalkan sang pemberi berkat. Selamat bertanya dan selamat menjawab untuk kita sekalian. Sebagaimana orang-orang yang mencari Yesus, di manakah hati kita? Kepada siapa kita mengarahkan hati kita? Apakah memang benar-benar kita menghidupi bahwa Yesuslah sang pemberi hidup sejati di dalam kehidupan kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang dengan setia mencintai setiap kami dalam kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau Engkau begitu merahmati kami dengan kehidupan yang penuh warna, di mana kami yang seringkali gagap untuk memaknai setiap perjalanan hidup kami. Tapi kami percaya bahwa setiap runutan peristiwa, Engkau senantiasa beserta kami. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami. Bahkan Engkau bertanya kepada setiap kami bahwa apa yang kami cari ketika kami mengikut Engkau. Sebuah pertanyaan yang kembali mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar. Apakah benar-benar kami mengikut Engkau karena kami mencintai Engkau? Atau jangan-jangan kami mengikut Engkau karena kami menginginkan segala hal-hal yang menjadi kami anggap berkat, dan itu seringkali kami anggap lebih penting daripada kehadiran-Mu sendiri. Ampunilah kami ya Yesus, ampunilah kami, dan biarkanlah kami senantiasa setia mengikut Engkau, karena kami rindu hidup bersama dengan-Mu. Kami rindu untuk terus senantiasa merasakan cinta kasih-Mu. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, terkhusus yang terpapar COVID-19. Untuk setiap kami yang berjuang menjadi para pejuang isoman di rumah masing-masing, Tuhan, kami mohonkan berkat rahmat pemulihan-Mu. Kiranya apapun yang dikonsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, multivitamin, ataupun obat-obatan herbal yang lain, ataupun juga tindakan medis yang diberikan Tuhan, itu semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami percaya Engkaulah yang menyembuhkan, Engkaulah yang memulihkan, dan bersama-sama kami serahkan saudara-saudara kami yang berjuang di dalam paparan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk wilayah Surabaya Raya. Kami percaya ya Tuhan, pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik. Pun kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang terus berjuang di tengah pandemi ini, di tengah perekonomian yang makin sulit. Kiranya Tuhan yang merahmati mereka dengan kekuatan dan juga kesehatan, daya juang yang tinggi untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami ya Tuhan, yang juga harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Tetapi ajar kami untuk setia mengikut Engkau, setia untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan online yang diadakan oleh majelis jemaat. Ajar kami ya Tuhan, untuk turut serta membangun iman kami bersama-sama di tengah masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pun kami juga mengingat jemaat-Mu di GKI sepanjang ya Tuhan, yang terus berjuang, yang terus senantiasa memperjuangkan kehidupan, berjuang untuk perekonomian keluarga, untuk studi, untuk yang sedang mencari jodoh, karena kami percaya Tuhan pun juga mempersiapkan untuk setiap kami. Juga untuk yang sedang menunggu sesuatu yang memang dinanti-nanti di dalam setiap doa dan pergumulan setiap hari. Inilah ya Tuhan kehidupan kami yang penuh dengan kerapuhan dan keterbatasan. Tapi ya Tuhan, justru di waktu yang sama kami senantiasa disadarkan bahwa Engkaulah yang punya kuasa atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Inilah syafaat kami yang kami ikat dan kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja, mengumpulkan dalam amplop atau melalui metode QR. Marilah kita menyanyikan nyanyian umat KJ 298 ayat 1-4 selama bumi didiami. Marilah kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan adalah bagian yang mungkin sedikit bagi pengembangan-Mu, kerajaan-Mu dan gereja ini Tuhan. Tetapi apa yang kami lakukan ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, untuk bisa dipergunakan dengan baik. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang benar. Roh ke surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini bersama-sama terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah hikmat dari Allah Bapa senantiasa memberikan kita kewaspadaan terhadap laku hidup kita untuk menghayati kehadiran Kristus sebagai Sang Roti Hidup, dan biarkanlah kehadiran Roh Kudus memberikan kita sukacita menjalani kehidupan yang penuh warna. Biarkanlah kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari dahulu, kini, dan selama-lamanya. Haleluya.